Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Oke, sudah siap belajar untuk hari ini? Siap ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 5 tentang cuaca. Dan hari ini kita masuk pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, anak-anak hebat, siapa yang masih ingat simbol-simbol keadaan cuaca? Masih ingat? Nah, coba ya. Kalau misalnya simbolnya seperti ini keadaan cuaca apa ya? Iya, hebat. Keadaan cuaca cerah. Nah, kalau simbolnya seperti ini? Iya, hebat. Ini adalah keadaan cuaca cerah berawan. Kalau simbolnya seperti ini? Wah, hebat. Ini adalah keadaan cuaca berawan. Nah, kalau simbolnya seperti ini? Iya, hebat. Ini adalah keadaan cuaca hujan. Nah, yang terakhir kalau simbolnya seperti ini. Wah, anak-anak hebat. Ini adalah keadaan cuaca hujan disertai petir. Oke, anak-anak hebat. Saat ini kita akan membahas materi tentang cuaca, musim, dan juga iklim. Nah, anak-anak hebat, di materi kali ini kita akan membahas tentang cuaca, musim, dan juga iklim. Nah, ini 3 keadaan yang berbeda ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut perbedaan antara cuaca, iklim, dan juga musim, mari sama-sama kita perhatikan buku tematik di halaman 135. Berdasarkan rentang waktu dan kedudukan suatu tempat di bumi, gejala alam ada 3 macam, yaitu cuaca, musim, dan iklim. Cuaca dapat diartikan sebagai keadaan udara atau atmosfer di suatu tempat dan pada waktu tertentu dalam jangka pendek. Sebagai contoh, perakiraan cuaca harian pada wilayah-wilayah tertentu. Ada 6 unsur cuaca, yaitu yang pertama suhu udara, yang kedua tekanan udara, yang ketiga angin, yang keempat awan, yang kelima kelembapan udara, dan yang keenam curah hujan. Cuaca dinyatakan dengan istilah cuaca cerah, cuaca berawan, hujan, hujan disertai petir, dan sebagainya. Yang berikut musim. Musim adalah rentang waktu yang mengandung unsur cuaca yang dominan atau mencolok. Contohnya, musim dingin. Musim dingin adalah rentang waktu yang selama itu suhu udara selalu rendah. Musim hujan adalah rentang waktu yang memiliki banyak terjadi hujan. Musim adalah salah satu pembagian utama dalam 1 tahun, biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Biasanya 1 tahun terbagi menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tetapi di Indonesia, karena terletak di daerah tropis, maka hanya dibagi menjadi 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang berikut adalah iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam waktu yang lama, biasanya antara 11 sampai 30 tahun. Unsur iklim sama dengan unsur cuaca. Iklim digolongkan menjadi 2, yaitu iklim matahari dan iklim fisik. Iklim matahari yaitu iklim yang berdasarkan pada perbedaan pemanasan di permukaan bumi oleh sinar matahari. Menurut iklim matahari, bumi dibagi atas 4 iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin di wilayah kutub. Iklim fisik adalah iklim yang terjadi menurut kenyataan yang ada di daerah itu. Iklim ini ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, permukaan bumi berupa daratan dan lautan. Yang kedua, angin berupa angin panas dan angin dingin. Yang ketiga, bentang alam atau relief daratan.
Yang keempat adalah arah arus laut. Nah, itulah perbedaan antara cuaca, musim, dan juga iklim. Nah, anak-anak hebat, mari sama-sama kita perhatikan lagi di halaman 148. Di halaman 148 ada beberapa faktor penyebab iklim musim di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang strategis sehingga menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati yang cukup banyak serta iklim yang ada. Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya iklim di Indonesia adalah angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson merupakan angin yang disebabkan karena terjadinya perbedaan tekanan udara pada benua dan samudra. Hal itu terjadi ketika samudra mendapatkan cahaya matahari dalam jangka waktu yang lama, kemudian benua menjadi lebih panas. Maka akibatnya adalah tekanan pada samudra menjadi lebih tinggi daripada benua dan terbentuklah angin yang berembus dari samudra ke benua. Nah, anak-anak hebat, angin muson barat merupakan angin yang berembus dari arah Samudra Pasifik menuju Australia melewati Indonesia yang membawa uap air dalam volume yang banyak, kemudian terjadilah hujan. Sehingga di Indonesia akan mengalami musim hujan. Biasanya musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober hingga April. Nah, angin muson timur merupakan siklus angin yang berlawanan dengan angin muson barat. Angin muson timur adalah angin yang berembus dari benua Australia yang memiliki tekanan tinggi berembus ke arah benua Asia yang memiliki tekanan yang rendah, termasuk Indonesia yang menyebabkan musim kemarau. Terjadinya musim kemarau di Indonesia ini karena pengaruh dari benua Australia yang memiliki wilayah berupa gurun, sehingga menyebabkan udara yang bergerak menjadi lambat dan menjadikan uap air yang terkandung menjadi sedikit. Biasanya musim kemarau ini terjadi pada bulan Mei hingga September. Nah, anak-anak hebat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi musim hujan dan musim kemarau. Di antaranya adalah adanya musim pancaroba atau masa peralihan. Musim pancaroba merupakan musim peralihan, baik itu dari musim hujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya. Biasanya musim peralihan ini terjadi ketika bulan Maret hingga April dan juga bulan September hingga Oktober. Oke anak-anak hebat, setelah kalian menyimak faktor penyebab iklim musim di Indonesia, tugas kalian yang pertama ada di halaman 149. Di halaman 149 kalian hanya menjawab 2 pertanyaan saja, yaitu nomor 2 dan nomor 3 ya. Yang nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya musim hujan? Dan yang nomor 3, apa yang menyebabkan terjadinya musim kemarau? Jadi hanya 2 pertanyaan yang kalian jawab saja ya. Oke, yang berikut kita akan belajar tentang pecahan. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar pengurangan pecahan. Simak penjelasan Miss Rani dengan baik ya. Oke anak-anak hebat, sekarang Miss Rani minta kalian kembali memperhatikan halaman 138. Halaman 138 sudah dapat? Iya, di sini ada sebuah lingkaran. Nah, sebuah lingkaran dibagi berapa bagian? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian ya, sebuah lingkaran dibagi 6 bagian. Nah, kemudian diwarnai 3 bagian ya, yang ini 1, 2, 3. Jadi ini adalah pecahan 3/6. Kemudian diambil 2 bagian yang ini diwarnai lagi. Nah, sehingga bagian yang ini nilai pecahannya 2/6 ya. Nah, selanjutnya sisanya 3/6. 3/6 dikurang 2/6. Jadi 1/6 hasilnya.
Nah, jadi sisa bagian yang diwarnai adalah 1/6. Miss Rani kasih contoh ya. Nah, di sini Miss Rani sudah gambarkan sebuah lingkaran dibagi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian ya. Nah, ada 3 bagian yang sudah Miss Rani arsir atau coret-coret ya. Ada 3 bagian yang sudah Miss Rani arsir. Nah, banyaknya bagian yang diarsir ada berapa? 3 bagian ya. Sehingga nilai pecahannya adalah 3/6. Nah, ini adalah pecahan 3/6 ya. Nah, banyaknya bagian yang diwarnai. Nah, sekarang Miss Rani akan warnai 1 bagian. Nah, ini Miss Rani warnai ya. Nah, sekarang 1 bagian yang Miss Rani warnai. Nah, jadi banyaknya bagian yang diwarnai adalah 1 bagian. Jadi nilai pecahannya, nah ini bagian yang diwarnai, nilai pecahannya 1/6 ya. 1/6. Nah, jadi sisanya tinggal kita kurangi bagian pecahan yang diarsir dengan dikurang dengan bagian pecahan yang diwarnai. Jadi 3/6 kurang 1/6. 3/6 kurang 1/6 sama dengan, nah karena penyebutnya sama 6, maka penyebutnya tetap ya 6. Kita kurangi pembilangnya. 3 kurang 1 berapa? Iya, hebat, 2. Jadi hasilnya 2/6. Jadi sisa bagian yang diwarnai adalah 2/6. Oke, sekarang anak-anak perhatikan contoh yang kedua. Di sini juga ada sebuah lingkaran. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8 bagian. Nah, yang diarsir adalah 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi, bagian yang diarsir ada 4. Jadi, ini nilainya, nilai pecahannya 4/8. Nah, sekarang Miss Rani akan ambil 2 bagian untuk diwarnai. Anak-anak perhatikan ya. Nah, 2 bagian yang diwarnai adalah 2. Jadi nilai pecahannya 2/8. Nah, sekarang sisanya tinggal kita kurangi bagian yang diarsir, nilai pecahan bagian yang diarsir dengan nilai pecahan bagian yang diwarnai. Jadi 4/8 dikurang 2/8. Kurang 2/8 sama dengan, karena penyebutnya sama, jadi tetap 8 ya. Yang dikurangi adalah pembilangnya. 4 kurang 2. 4 kurang 2 sama dengan 2/8. Jadi sisa bagian yang diwarnai adalah 2/8. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tugas kalian yang kedua, nah di halaman 139 sampai halaman 140. Nah, di sini kalian akan menjawab soal-soal yang sudah ada keterangannya ya. Nah, tinggal kalian isi nilai pecahannya berdasarkan gambar yang ada di sampingnya ya. Oke anak-anak, demikian materi untuk tematik hari ini. Miss Rani terus ingatkan untuk anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.